Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Rebecca dan Michael sedang dalam perjalanan mengikuti panduan dari GPS yang ada di ponsel mereka. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ban mobil mereka pecah. Alhasil Michael pun langsung segera mengganti ban mobil tersebut. Tidak selang berapa lama, Michael dan Becca yang melihat ada pom bensin langsung menepikan mobilnya untuk mengisi bahan bakar. Michael pun langsung menuju ke warung pom tersebut untuk buang air kecil. Sedangkan Becca yang akan membayar bensin merasa terkejut dikarenakan si penjaga pom bensin tersebut tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Alhasil Becca dan Michael pun langsung membayar bensinnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Saat Michael hendak menyalakan mobilnya, Becca yang baru sadar bahwa dompetnya ketinggalan di dalam warung meminta pada Michael untuk mengambilkan dompetnya. Alhasil Michael pun kembali masuk ke dalam warung. Setelah beberapa saat, Michael yang sudah mendapatkan kembali dompet Becca langsung menyalakan mobilnya dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul sebuah mobil yang seperti sedang mengikuti mobil Becca dan Michael. Becca yang merasa mulai panik langsung ditenangkan oleh Michael dengan mengatakan bahwa Becca hanya terlalu ketakutan akibat semua kejadian yang telah terjadi selama perjalanan mereka berdua. Tidak selang berapa lama, GPS di ponsel mereka mengatakan bahwa mereka telah sampai di tujuan. Mendengar hal tersebut, Michael pun langsung segera membelokkan mobilnya. Dan terlihat mobil yang Becca duga sedang mengikutinya terlihat tetap berjalan lurus menjauhi mereka berdua. Alhasil, Becca pun merasa sangat lega. Setelah itu, Michael dan Becca pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Becca pun langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi. Sedangkan Michael mulai menyiapkan kayu bakar untuk membuat perapian di dalam rumah. Setelah itu, Michael pun langsung menyusul Becca ke kamar mandi untuk melakukan sedikit percocok tanaman dengan menggunakan gaya katak dan lumba-lumba. Setelah selesai bercocok tanam, Michael yang merasa lapar langsung bergegas ke dapur untuk membuat makanan. Singkat cerita, Michael dan Becca yang sedang makan malam tiba-tiba dikejutkan dengan suara benda jatuh dari luar rumah. Namun, saat mereka berdua memeriksa keluar, mereka tidak melihat siapapun di tempat tersebut. Alhasil, Michael yang kembali sakni langsung mengajak Becca kembali untuk melakukan percocok tanaman yang sangat asoy. Setelah selesai, Becca pun beranjak untuk mengambil minuman. Namun, saat Becca sedang minum, terlihat dari belakang Becca nampak seorang wanita yang sedang berdiri santuy memperhatikan Becca. Setelah wanita yang mengawasi Becca tersebut pergi, Becca yang melihat sepatunya menghilang langsung meminta Michael untuk mencarinya. Namun bukannya mencari, Michael yang kembali merasa sakne langsung mengajak Becca untuk melakukan percocok tanaman dengan menggunakan gaya ikat-ikat. Namun saat Becca telah terikat, tiba-tiba Michael malah kepleset jatuh sampai pingsan. Melihat Michael pingsan, Becca yang panik terus berteriak membangunkan Michael. Setelah Michael sadar, Becca yang merasa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah langsung meminta Michael untuk membuka ikatannya dan memeriksa seluruh sudut ruangan. Namun setelah Michael memeriksa seluruh sudut ruangan, bahkan di luar rumah, Michael sama sekali tidak menemukan siapapun di tempat tersebut. Alhasil, Michael pun kembali ke kamar tidur dan menyuruh Becca untuk tidak lagi merasa ketakutan. Alhasil, mereka berdua pun mulai mencoba untuk tidur. Saat tengah malam, Michael
Michael yang terbangun karena ingin buang air kecil langsung beranjak menuju ke toilet. Tidak selang berapa lama, BK yang terbangun dan mendapati Michael tidak ada di sampingnya langsung menuju ke toilet untuk mencarinya. Dan alangkah terkejutnya BK, ternyata Michael telah tewas di dalam toilet dengan pisau yang masih menempel di dadanya. BK yang mulai sangat panik, mulai mencari tempat bersembunyi. Namun saat BK hendak bersembunyi di dalam lemari, tiba-tiba ia diserang seseorang yang ternyata sudah lebih dulu berada di lemari tersebut. Lalu kita akan dibawa ke beberapa jam yang lalu. Terlihat di sebuah jalanan ada sepasang kekasih yang bernama Alpha dan juga Boy sedang menuju pulang ke rumah. Di dalam mobil, Boy mengatakan pada Alpha bahwa ia sudah mempersiapkan sebuah kejutan untuk Alpha yang telah ia taruh di lemari kamar Alpha. Mendengar hal tersebut, Alpha pun merasa sangat bahagia. Oh iya, sedikit informasi nih guys. Boy ini tidak bisa bahasa Inggris ya guys. Jadi Boy ini hanya bisa bahasa Rusia saja. Oke, lanjut. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat ada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan tanpa adanya sang pemilik. Mereka berdua pun lantas turun untuk mengecek apakah di dalam mobil tersebut ada yang meminta bantuan. Namun karena ternyata mobil tersebut benar-benar kosong, alhasil mereka berdua pun langsung kembali melanjutkan perjalanan. Namun tidak selang berapa lama, mereka berdua yang melihat ada sepasang kekasih yang sedang berjalan langsung menghampirinya dan menawari pasangan tersebut tumpangan, berharap bisa meringankan beban pasangan tersebut. Di sini akhirnya kita tahu, ternyata pasangan yang ditolong oleh Alpha dan Boy adalah Michael dan BK. Di dalam mobil, Michael dan BK terus mengajak Alpha untuk mengobrol agar bisa semakin akrab. Namun saat Alpha bertanya di manakah mereka akan turun, tiba-tiba Michael mengatakan bahwa ia dan BK ingin mengambil alih mobil Alpha. Mendengar hal tersebut, Alpha pun mulai sedikit ketakutan. Sedangkan Boy yang tidak tahu bahasa Inggris hanya terdiam saja. Alhasil sesampainya mereka di sebuah jalanan yang sepi, Michael yang membawa senjata langsung menyuruh Boy dan Alpha untuk turun dari mobil. Setelah itu, Michael langsung menyerang Boy menggunakan palu beberapa kali sampai Boy tewas. Sedangkan Alpha yang memohon untuk dilepaskan langsung diserang oleh Michael menggunakan palu sampai tumbang. Setelah itu, Michael dan BK yang mengira Alpha dan Boy telah tewas mulai mengambil barang-barang berharga milik mereka berdua, lalu segera bersantai sejenak. Namun Alpha yang ternyata masih hidup dan melihat Michael dan BK sedang bersantai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berlari masuk ke dalam hutan. Di tengah pelariannya, Alpha mengambil sebuah kawat berduri lalu menaruhnya di tengah jalan. Hal tersebut bertujuan agar BK dan Michael bisa tertahan sejenak di tempat tersebut. Dan benar saja, saat Michael dan BK lewat, ban mobil mereka berdua pun akhirnya pecah seperti pada saat di awal kisah tadi. Alpha yang melihat Michael sedang mengganti ban mobil langsung kembali berlari menuju ke sebuah pom bensin yang ada tidak jauh dari tempat tersebut. Sesampainya di dekat pom bensin, Alpha yang melihat Michael dan BK sedang mengisi bahan bakar diam-diam berlari menuju ke belakang warung. Dan setelah Michael dan BK telah meninggalkan pom bensin, Alpha yang melihat penjaga pom bensin telah tewas langsung mengendari mobil penjaga pom bensin tersebut untuk mengejar BK dan juga Michael. Sekedar informasi, ternyata penjaga pom bensin tersebut telah mengetahui bahwa sebenarnya Michael dan BK merupakan pasangan psikopat yang cukup liar. Sehingga pada saat ia melihat Michael dan BK, penjaga tersebut sontak merasa sangat ketakutan. Singkat cerita, Alpha yang melihat Michael dan BK menuju ke rumahnya, ia pun langsung menaruh mobil yang ia bawa sedikit menjauh dari rumahnya tersebut. Setelah Michael dan BK masuk ke dalam rumah, Alpha pun mulai menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ketika BK sedang bercocok tanam dengan Michael, Alpha pun langsung memakai sepatu miliknya yang telah diambil oleh BK tadi, lalu mengambil hadiah yang sudah dipersiapkan oleh si Boy untuk dirinya. Alpha yang mengetahui bahwa hadiah tersebut ternyata adalah sebuah gaun pernikahan, merasa sangat sedih dan menangis. Singkat cerita, saat Alpha melihat Michael menuju ke kamar mandi, ia langsung menyerang Michael menggunakan pisau sampai Michael tewas. Setelah melihat Michael telah tewas, Alpha pun langsung beranjak bersembunyi di sebuah lemari, sembari menunggu kesempatan untuk menghabisi BK. Beruntung untuk Alpha, BK yang ketakutan setelah menemukan Michael yang telah tewas, langsung bersembunyi di dalam lemari. Alhasil, Alpha pun langsung menyerang BK dengan cukup liar. Dan dari kejadian
kejadian tersebut, BK pun harus tewas dengan hati yang kecewa. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, film ini memang sangat singkat dan kisahnya sangat mudah ditebak. Namun ada kesan tersendiri saat kita menonton secara langsung film ini guys. Dikarenakan musik dan adegan-adegan dalam film ini dibuat semantap mungkin, sehingga kita yang menontonnya merasa begitu sangat terbawa ke dalam dunia yang biasa saja. Ya, secara keseluruhan film ini menurut saya sangat berkesan banget sebagai film yang biasa saja, namun memiliki kisah yang juga tidak luar biasa. Namun karena saya tidak mungkin bisa membuat film seperti ini, maka dari itu saya memberikan penilaian untuk film ini 10 dari 10. Oke guys, thank you. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, cocok, rumpi, atau kalian bingung? Kalau kalian bingung, jangan lupa komen di kolom komentar. Kalau kalian gak bingung, jangan lupa like dan subscribe yang banyak. Oke, thanks for watching this video and stay on Zero Squad. Enjoy your life like a king guys. Oke, bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Ini kita bersama, berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama.